tunduk kepada suami, mematuhi perintahnya suami itu selama tidak keluar dari koridor syariat, tidak keluar dari batasan syariat, tidak melanggar peraturannya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya gimana? Dengan penuh kesabaran, untuk ingat bahwa kata Rasulullah, suamimu itu adalah jalan surga atau nerakamu. Jalan surga atau nerakamu. Kalau ini pernah ada perempuan datang sama Rasulullah, kemudian Rasulullah, yang ditanyakan oleh Rasulullah adalah, apakah engkau sudah menikah, kata Rasulullah. Kemudian perempuan tersebut menjawab, sudah ya Rasulullah, suamiku fulan bin fulan. Kata Rasulullah, bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Nah, kemudian perempuan tersebut menjawab, perlakuanku kepada suamiku ya Rasulullah adalah sesuai seperti apa yang kau katakan, yang kau inginkan. Aku menghormatinya, aku mematuhinya, aku begini dan begitu. Kemudian Rasulullah tersenyum, kayak gitu. Nah, makanya kata guru-guru kita semua, guru-guru saya, dikatakan, coba pikirkan, seandainya sekarang Rasulullah ada di hadapannya kita, kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Apakah kira-kira jawabannya kita itu bikin Rasulullah senyum atau bikin Rasulullah kecewa, kayak gitu. Jadi banyak-banyak minta sama Allah ya, soalnya suami kita kan bukan malaikat. Suami kita bukan malaikat, kadang suami kita bikin kesel gitu, banyak-banyak minta sama Allah, banyak-banyak tawassul sama Rasulullah, banyak-banyakin baca sholawat agar kita dimudahkan sama Allah untuk menjalankan ibadah ini. Benar, memang benar, pernikahan itu bukan ibadah satu orang, dia dua orang, harus saling melengkapi. Tapi sekarang masalahnya gini, kalau sudah salah satu di antaranya sudah tidak bisa diajak untuk beribadah dengan nyaman, katakanlah suami kita udah gak sesuai sama syariat gitu ya misalnya, itu kalau untuk memperkuat diri kita, ingat, kita tidak dihisap atas perlakuan suami kita, yang dihisap kita atas perlakuannya kita sama suami kita. Suami kita itu jalan surganya kita, jalan nerakanya kita, bukan tergantung perlakuan suami ke kita, tapi tergantung perlakuan kita ke suami, kayak gitu. Dan untuk mertua yang ikut campur, apa-apa di dalam pernikahan ini harus dibicarakan baik-baik. Bener, coba kita ngobrol sama suami, kita kasih pengertian suami dengan cara yang sehalus-halusnya, dengan pemakluman yang seluas-luasnya, bahwa kita ngasih pengertian sama suami bahwa kamu tetap milik ibumu, kamu tetap ada di bawah ibumu, kamu tetap harus hormat sama ibumu. Jangan karena aku kemudian kamu menyakiti ibumu. Kita harus tetap punya beri suami pemahaman seperti itu. Tapi kita juga harus beri pemahaman, tapi minta tolong, kalau ibumu ada begini dan begini, tanya dulu aku gitu loh, tanya dulu aku. Usahakan kita ngobrol sama suami, gimana caranya suami ada di tengah-tengah. Susah ya kalau nanya kayak gini nih, kita mau ngasih solusi juga bingung karena kita nggak ada di posisinya yang nanya gitu, kita nggak ada di tengah-tengah keluarganya orang yang nanya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya banyak minta sama Allah aja, ujung-ujungnya banyak minta tolong sama Allah, banyak minta tawassul sama Rasulullah, biar semua urusannya kita dipermudah sama Allah. Kalaupun sulit, Allah perkuat bahunya kita, kayak gitu.